Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Mazmur bab 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nia terlahir dari keluarga broken home. Bertahun-tahun ia berusaha mengatasi kekecewaan, kebencian, dendam, kemunafikan yang telah membelenggunya, dan ia merasa hidupnya tidak berharga. Hatinya penuh kebencian dan dendam terhadap ayahnya, ketika ia teringat figur sang ayah di masa lalu yang selalu memukul ibunya dan tidak menyayangi dirinya. Sikap ayahnya itu menyulut perceraian. Walaupun ayahnya telah meninggal beberapa tahun yang lalu, namun ia yang telah tumbuh dewasa tetap saja menyimpan kepahitan. Apalagi di usia kanak-kanak, pasca perceraian kedua orang tuanya, sang ibu menitipkannya di sebuah panti asuhan. Ia pun harus berjuang keras sendirian untuk belajar dan menjadi yang terbaik di sekolahnya. Kini ia menjadi wanita karir yang sukses di sebuah perusahaan karena kecerdasannya. Tetapi sayang, ia masih menyimpan kebencian dan dendam. Senyum di wajahnya hanyalah senyum palsu karena tuntutan profesionalitas. Namun tetap saja ia merasa tidak bahagia. Topeng kemunafikanlah yang dipertontonkan ke halayak ramai. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang mengalami kekecewaan seperti halnya Nia. Atau mungkin kita yang sedang mengalami kekecewaan dan sedang berusaha mengatasinya dengan cara kita. Memang ada banyak jenis kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia untuk mengatasi kekecewaan. Di antaranya melalui musik, pekerjaan, pernikahan, kekayaan, dan ketenaran. Kita pun tergiur olehnya. Ada juga yang mengatasinya dengan kepuasan negatif, seperti selingkuh, mabuk-mabukan, berbuat jahat kepada orang lain, ataupun menggunakan narkoba. Namun, apapun jenis tawaran dunia ini yang diharapkan bisa mengatasi kekecewaan seseorang, tetap saja tidak mampu mengatasinya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekecewaan itu hanya bisa disembuhkan dengan kehadiran pribadi yang bisa memberi kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, biarkan Kristus mengisi dan menguasai hati kita. Jangan izinkan kebencian, dendam, dan kepahitan mengisi hati kita. Mari kita buka pintu hati kita dan menerima Dia sebagai pembebas kita dari belenggu kekecewaan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ampunilah aku karena selama ini aku mengatasi kekecewaan dengan hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu. Penuhilah aku dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga aku dibebaskan dari belenggu kekecewaan yang selama ini mengikat diriku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.